Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pondasi negara yang kedua. Masalah mu'akhah, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Mu'akhatu baina muhajirin wal ansar. Setelah pembangunan masjid, teman-teman sekalian, baru selesai, Nabi SAW mengumpulkan semua sahabat untuk sholat, gitu kan. Kemudian setelah sholat, beliau mengiklankan informasi penting. Keputusan kedua yaitu seluruh muhajirin dan ansar wajib bersaudara, menjalin persaudaraan karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Lalu Nabi SAW memotivasi mereka dengan banyak hadis berhubungan dengan masalah mu'akhah ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya dari 7 golongan ini adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling dekat satu sama lain, bersahabat karena lihat sahabatnya ini ibadahnya luar biasa dengan Allah, dan berpisah karena Allah. Kalau saudaranya ini berbuat dosa, maksiat, diingatkan tidak mau, maka dia tinggalkan karena Allah. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang masyhur, gitu kan? Allah SWT akan berfirman pada hari kiamat, mana orang yang saling mencintai karenaku, hari ini aku akan naungi mereka di bawah naungan, tidak ada naungan kecuali naunganku. Juga hadis Nabi SAW yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menyiapkan mimbar di hari kiamat, mimbar yang penuh dengan cahaya, sampai para nabi-nabi dan para syuhada cemburu melihat mimbar itu. Maka Nabi SAW, para sahabat mengatakan, Rasulullah, mimbar siapakah itu? Kata Nabi SAW, itu mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Makanya perlu teman-teman sekalian, antum mencari sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, siapa di antara teman-teman kita ini yang lebih soleh, lebih baik, ya, ibadahnya kepada Allah, lebih tinggi ilmunya, lalu kita datang kepadanya dan mengucapkan, uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Ini sunnah. Sebab ada pernah sahabat yang mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya suka orang ini, saya cintai karena Allah, karena orang itu sholatnya khusyuk, bagus ibadahnya. Kata Nabi SAW, kejar dia dan ucapkan di hadapannya. Jadi dia mengucapkan kalimat itu. Ini sunnah Nabi SAW. Dan ukhuwah dalam Islam ada 2 macam. Ada ukhuwah ammah, ukhuwah yang sifatnya umum, semua muslim wajib kita hormati, kita cintai. Dan ada ukhuwah khassah, ada ukhuwah yang khusus, ya. Ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu yang kita pilih saja. Nah, Nabi SAW menerapkan kedua jenis ukhuwah ini. Semua muslim saudara. Keluarlah hadis Nabi SAW juga, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa irduhu wa maluh. Semua muslim dan muslim lain hukumnya haram, tidak boleh saling mengganggu. Baik itu jiwanya, ya, fisiknya nggak boleh sakiti, hartanya dan juga kehormatannya. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang keluar pada satu dan dimotivasi para sahabat untuk saling mencintai karena Allah. Ada di antara sahabat yang milih sendiri teman-temannya jadi sahabatnya, muhajirin dan ansar, ya. Jadi bukan ansar sama ansar, tapi muhajirin sama ansar pada saat itu, untuk menarik agar orang-orang muhajirin tidak dianggap orang yang nomor 2 di Madinah, bersaudara. Ada juga yang Nabi SAW tunjuk. Di antara kisah yang paling masyhur adalah kisahnya 2 orang sahabat Nabi yang mulia, dua-duanya orang kaya raya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah, terkenal dengan kekayaannya, dan dia termasuk orang yang selevel dengan Abu Bakar, dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ini orang-orang kayanya Mekah, miliardernya Mekah. Tapi waktu dia mau hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian, orang-orang Mekah menahan seluruh hartanya, bahkan istri anaknya pun tidak ada yang ikut dengannya. Jadi dia hijrah dengan badannya sendiri, meninggalkan seluruh hartanya pada saat itu, semua ditinggalkan. Waktu dia hijrah ke Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad masyhur dengan kekayaannya, Maka Sa'ad pun pada saat itu, teman-teman sekalian, menerima persaudaraan tersebut dan langsung berkata di hadapan Nabi SAW. Bahkan sebagian besar sahabat mendengarkan. Sebagai bentuk cinta di jalan Allah, maka hai Abdurrahman, aku akan menawarkan kepadamu 2 hal. Yang pertama, aku menawarkan kepadamu, aku memiliki 2 orang istri yang dua-duanya di bawah naunganku. Aku ingin engkau melihat salah satunya
Mana yang menarik buat kamu? Bukan saat yang memilihkan, tapi dia mengatakan engkau pilih. Yang mana kau suka diantaranya, aku ceraikan, setelah masa iddah kau nikahi. Penawaran pertama. Penawaran yang kedua, aku adalah orang terkaya di Madinah. Memiliki setengah Madinah ini kebun kurmanya milikku. Dan sampai hari ini teman-teman sekalian dianggap orang itu kaya kalau punya kebun kurma kalau di Timur Tengah itu. Karena luar biasa kebun kurma itu, umurnya panjang, buahnya banyak, sepanjang tahun dibutuhkan dan seterusnya. Dianggap itu orang kaya raya. Maka saya punya atau aku memiliki setengah kebun kurma di Madinah ini milikku. Aku ingin bagi dua denganmu. Jadi Abdurrahman pada hari itu bisa langsung menjadi orang kaya raya. Tapi subhanallah, Abdurrahman orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Jangankan hartanya Sa'ad, harta dia pun yang banyak di Mekah ditinggalkan. Jangankan memilih istri Sa'ad, istri dia pun dia tinggalkan. Radhiyallahu anhu ajma'in, orang yang luar biasa keimanannya. Maka Abdurrahman mengatakan, semoga Allah memberkahi di keluargamu dan di hartamu. Tunjukkan padaku pasar, biarkan aku memulai usaha. Coba bayangkan teman-teman kalau kita di posisi Abdurrahman, kira-kira terima nggak ini? Ketawanya sudah merupakan jawaban. Ditawarkan punya istri pada saat itu, dan istrinya saat ini bukan orang yang jelek, orang yang sangat cantik, punya kedudukan, karena Sa'ad sendiri kepala suku di Madinah, gitu kan. Nah, ini luar biasa, tapi ditolak sama dia dengan santun. Dan Abdurrahman dengan kemuliaan pada saat itu radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Kemudian ada satu toko jual cangkul, karena waktu itu mayoritas pekerjaan masyarakat Madinah adalah pengebun, ya, kebun kurma. Maka dia pun datang ke toko itu lalu mengatakan, saya Abdurrahman dari Mekah, muhajir. Dan orang-orang Ansar sudah tahu, pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah seluruhnya ya, hampir masuk Islam. Tinggal beberapa orang yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka saya ingin mulai usaha, bisa enggak saya pinjam beberapa cangkul ini, jual beli tapi jatuh tempo, saya bayar besok. Maka pemilik toko mengatakan, baik silakan ambillah. Maka Abdurrahman pun mengambil, lalu mulai keliling pasar, jual 5-6 cangkul, laku, dibayar ke toko itu, besok lagi begitu. Sampai cuma 1 bulan saja, beliau sudah punya kios cangkul sendiri. Sampai Nabi SAW memuji Abdurrahman dalam riwayat sahih mengatakan, sungguh kalau Abdurrahman menjual genggam tanah, niscaya dia akan untung. Karena cerdasnya dalam berdagang radhiyallahu anhu. Dan satu-satunya sahabat yang punya ide untuk membuat dan membangun pasar adalah Abdurrahman. Beliau melihat pasar di Madinah begitu-begitu saja terus. Maka beliau melihat ada banyak lahan tidak terpakai. Beliau datang izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lahan ini tidak ada yang tidak pemiliknya, lahan kosong begitu saja. Bagaimana, bisa enggak saya buat pasar? Nabi SAW silahkan. Dia bangunlah, Abdurrahman yang bangun kios-kiosnya, ya, tempat-tempatnya. Kemudian dia mengajak, hai muslimin, siapa yang mau pakai pasar ini silahkan. Gratis, enggak ada pembayaran apa-apa, silakan dipakai, ya. Kalau misalnya ada yang punya keuntungan dari perdagangan dan mau memberikan kepada kami bagi hasil, kami menerima. Seperti itulah. Tapi kalau tidak mau bayar juga enggak masalah. Maka mulailah terbuka pasar 1, pasar 2, pasar, banyak pasar yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan ini teman-teman bisa kembali ke kisah beliau yang sudah saya sampaikan di serial Sahabat di YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah ada 20 serial Sahabat, diantaranya 10 orang sahabat yang masuk surga, dan salah satunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu majma'in. Baik, tentu ada beberapa orang yang lain yang dipersaudarakan dengan Nabi SAW, tapi yang paling masyhur kisahnya adalah Abdurrahman dengan Sa'ad. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah keputusan pemerintahan di Madinah. Setelah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar selesai, pada hari itu juga si fulan bersaudara, semuanya saling bantu-membantu. Jadi yang pemukim, penduduk asli memilih satu orang muhajir, kemudian dijadikan sebagai sahabatnya. Boleh tinggal di rumahnya, bersahabat sama dia, dia penuhi kebutuhannya, diberikan modal usaha, pokoknya menjadi sahabat dekatnya. Maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi yang ketiga, dan keputusan yang ketiga itu keputusan pemerintahan di Madinah. Maka keluarlah pada saat itu piagam yang masyhur dengan piagam Madinah, ya, kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir di Madinah, baik itu orang Yahudi ataupun orang-orang dari asli Madinah yang belum masuk Islam. Di antara isi piagam itu adalah mereka harus tidak saling mengganggu satu sama yang lain.
tidak saling mengganggu satu sama yang lain, dan ya, mereka harus sama-sama membela Madinah bila diserang oleh musuh. Jadi agama masing-masing berjalan, lakum dinukum waliyadin. Kemudian juga keputusan di Madinah saling sama-sama bekerja sama kalau Madinah diserang. Keputusan yang lain dari piagam Madinah teman-teman sekalian adalah bahwasanya siapapun orang-orang Mekah dari Quraisy yang masuk ke Madinah tidak boleh dijamu dan tidak boleh melindungi mereka. Kalau ada orang-orang Mekah datang, kan ini ceritanya Muslimin hijrah ke Madinah karena apa? Karena disiksa di Mekah kan? Dirampas hartanya, dizalimi. Kita sudah tahu kisah beberapa sahabat yang pernah kita sampaikan disiksa. Ada yang ditusuk perutnya kayak kisah Sumayyah. Abu Jahal tuannya pada saat itu pegang tombak dengan kepala tombak yang tajam sambil dilihatkan di mata Sumayyah. Kalau kau tidak mau tinggalkan agama Muhammad, saya akan tusuk perutmu pelan-pelan. Dia waktu itu Sumayyah lagi hamil, gitu kan, radhiyallahu anha. Jadi bukan ditusuk mati, enggak, ditusuk pelan-pelan sampai mati. Kalau kau tidak mau tinggalkan, Sumayyah tidak mau, sampai dibunuh oleh Abu Jahal. Jadi penindasan yang luar biasa ini. Penyiksaan. Abdurrahman ibn Auf seluruh hartanya diambil. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Di antaranya Abu Bakar, di antaranya Utsman bin Affan, banyak yang sudah jadi kaya, miliardernya Mekah, diambil semua hartanya. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan kepada mereka, perilaku zalim kalian ini akan terjadi juga hal yang sama. Sekarang kami sudah punya komunitas, maka seluruh penduduk Mekah, Quraisy, yang kafir ya, kalau yang beriman datang lain. Kalau yang kafir datang ke Madinah tidak ada jaminan bagi dia. Tidak boleh dijamu, tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh dilindungi. Ini keputusan yang ada pada saat itu. Dan ini kata sebagian ahli sejarah adalah iklan atau informasi perang dari Nabi SAW pada saat itu kepada orang-orang Quraisy. Ya, ini mulai awal iklan peperangan yang memang disebutkan oleh para ahli sejarah dari Nabi SAW. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kejadian-kejadian penting pada awal hijrah. Kejadian penting yang terjadi di awal hijrah. Maksudnya di sini di tahun awal hijrah ya, tahun pertama hijriyah. Pada saat itu wafatlah seorang sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad ibn Zurarah. Siapa orang ini? Sa'ad ibn Zurarah. Siapa yang tahu? Tadi baru kita sebutkan. Saya kasih minyak wangi deh. Sa'ad ibn Zurarah tadi kita sebutin, ya. Ahsant. Yang tadi melakukan sholat Jumat di rumahnya, kasih ini, lihat. Akhirnya dapat juga. Jangan dilupa nama ini. Tadi saya bilang hafal nama ini. Sa'ad ibn Zurarah, As'ad ibn Zurarah ini adalah sahabat Nabi yang tadi mendirikan sholat Jumat di rumahnya sampai 40 orang sehingga keluar pendapat ulama hukum tentang harusnya 40 orang yang sholat, dan sudah kita jelaskan khilaf di antara ulama. Pada tahun pertama Hijriah, As'ad ibn Zurarah meninggal radhiyallahu anhu, mati syahid. Mati normal ya, bukan mati di medan perang, mati di tahun pertama Hijriah. Saya ulangi lagi, As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama mati di tahun pertama Hijriah dari orang Ansar. Kejadian kedua teman-teman sekalian, selama 4 bulan setelah hijrah di tahun pertama Hijriah ini, semua wanita muslimah yang melahirkan, lahirnya anak semua, enggak ada anak laki-laki. Tiap hari ada wanita-wanita muslimah melahirkan, tapi semua perempuan. 4 bulan sampai lahir puluhan orang pada saat itu, semuanya perempuan. Orang-orang Yahudi sebarin isu. Mereka bilang apa? Kalau kami telah menyihir kaum muslimin sehingga tidak ada lagi keturunan laki-lakinya. Bohong, isu bohong gitu kan. Tapi dengan hikmah Allah 4 bulan memang tidak ada anak laki-laki. Setiap melahirkan perempuan, Sampai akhirnya tiba Zubair bin Awam dan istrinya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Baru hijrah dari Mekah nih. Asma lagi hamil besar radhiyallahu anha. Pas tiba di Madinah, berapa hari kemudian melahirkan, dan subhanallah anaknya laki-laki. Lalu dibawa kepada Nabi SAW, anaknya Zubair dan Asma.
radhiyallahu anhu ajma'in diberikan nama Abdullah yang masyhur dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Baik, Abdullah bin Zubair dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW sangat gembira dan beliau pun mentahniknya, memberikan kepadanya kurma yang dikunyahkan lalu ditembakkan langit-langitnya, maka awal yang masuk ke dalam perut Abdullah adalah air liur Nabi SAW. Dan Nabi SAW yang memberikan nama Abdullah dan sekaligus memberikan Abdullah kepada para sahabat untuk digotong keliling Madinah dan dilewatkan di pemukiman orang-orang Yahudi kalau ternyata apa yang isu mereka sebar selama ini dusta. Kalau muslimin sudah memiliki keturunan laki-laki dan mereka sambil bertakbir melewatin pemukiman orang-orang Yahudi. Tentu Abdullah bin Zubair ini teman-teman sekalian adalah sahabat Nabi yang mulia yang terbunuh pada saat itu di Mekah, ya. Dibunuh oleh seseorang yang bernama Hajjaj, ya. Hajjaj bin Yusuf, dia yang membunuh Abdullah bin Zubair. Jadi pada saat Muawiyah meninggal mati, teman-teman sekalian, ada beberapa sahabat Nabi yang masih muda, umurnya waktu itu masih 40-an, di bawah 40 tahun. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, yang dikenal dengan 4 Abadilah, 4 Abdullah. Kemudian juga ada sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Anas bin Malik, ya, Usama bin Zaid. Ini semua sahabat-sahabat yang masih muda gitu. Waktu Muawiyah meninggal dunia, Muawiyah menulis wasiat untuk menunjuk anaknya dia yang bernama Yazid menjadi khalifah. Rupanya sahabat-sahabat Nabi yang masih muda ini tidak nerima itu. Masuk dalamnya Hasan, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semua adalah sahabat-sahabat Nabi yang masih muda. Mereka berharap yang jadi khalifah setelah Muawiyah sahabat Nabi juga, karena sahabat Nabi masih ada. Tapi sudah terlanjur masyarakat Syam membaiat Yazid. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ajma'in ini pergi ke Mekah, tinggalkan Madinah menuju ke Mekah, lalu kemudian dia mengiklankan dirinya sebagai khalifah muslimin juga. Dan penduduk Hijaz, Mekah, Madinah, Jeddah ini membaiat Abdullah bin Zubair. Maka pada saat itu terjadilah 2 khalifah. Di negeri Syam ada Yazid, di wilayah Hijaz ada Abdullah bin Zubair. Sempat memimpin beberapa waktu pada saat itu. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain mengingatkan Abdullah bin Zubair, sudahlah, jangan ribut tentang masalah politik seperti ini. Enggak usah ikut-ikutan. Yazid sudah dinobatkan terlebih dulu sebelum kamu, jadi enggak usah sekarang nobatkan diri. Dia bilang enggak bisa. Sahabat Nabi masih hidup, kenapa dia harus jadi khalifah? Gitu kan? Akhirnya tetap ngotot untuk jadi khalifah. Terjadi saya lupa pada saat itu ya berapa tahun, berapa bulan, tapi cuma berapa bulan, tidak sempat tahunan kalau tidak salah. Kemudian Yazid mengirim pasukan namanya yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini panglima perang yang sangat bejat pada saat itu. Dia datang menyerang Mekah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas waktu itu tidak memilih siapapun, tidak membaiat Yazid, tidak membaiat juga Abdullah bin Zubair, gitu kan. Sampai ada yang memang 1 orang baru kemudian mereka milih. Pada saat itu terjadi peperangan sampai akhirnya Mekah berhasil ditaklukkan oleh Hajjaj, dan pada saat itu bangunan Ka'bah sempat runtuh sebagian serta Abdullah bin Zubair terbunuh radhiyallahu anhu ajma'in, terbunuh. Lalu digantung jenazahnya di dekat Ka'bah. Pada saat itu sebagai iklan, ini adalah pemberontak dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu waktu mendengarkan pasukan Yazid, pasukan Hajjaj bertakbir, dia mengatakan, sungguh demi Allah, kata Abdullah bin Umar, demi Allah aku telah menyaksikan hari kelahirannya Abdullah bin Zubair ini dan hari terbunuhnya. Dia waktu lahir pertama, tadi waktu ayahnya hijrah Zubair dan Asma ke Madinah dan hilangnya fitnah atau isu Yahudi yang mengatakan kami sihir muslimin, itu pada saat itu ya, aku menyaksikan lahirnya dan aku tahu pada saat itu siapa yang bertakbir, maksudnya para sahabat Nabi. Dan aku menyaksikan matinya sekarang dan aku tahu siapa yang bertakbir, orang-orang yang jauh dari sahabat Nabi, bukan sahabat-sahabat Nabi yang bertakbir, orang-orang yang baru masuk Islam. Dan demi Allah, yang bertakbir pada saat dia lahir lebih baik daripada yang bertakbir pada saat dia meninggal. Tapi di sini Abdullah bin Umar tidak memvonis siapapun yang salah atau benar, tapi beliau hanya mengatakan kalimat tadi, lalu beliau melihat jenazahnya Abdullah bin Zubair sambil berkata, wahai ibnu Zubair, bukankah saya sudah nasihatin kamu, bukankah saya sudah nasihatin kamu, terus saja begitu. Lalu Abdullah bin Umar pun kembali ke Madinah lalu membaiat Yazid, mengatakan baiklah khilafah kepada Yazid, tidak ada lagi sahabat yang boleh memberontak ataupun membantah ya, di sini khilafah yang sudah ada, supaya tidak terjadi masalah bagi kaum muslimin.
Ini termasuk tambahan saja tentang Abdullah bin Zubair, tapi yang jelas saksi bahasan ayahnya Zubair bin Awam dan ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, ayahnya dan ibunya Abdullah adalah orang yang hijrah ke Madinah dan akhirnya mendapatkan anak laki-laki. Kejadian yang lain teman-teman sekalian, pada saat awal Hijriah itu Nabi SAW juga menikahi Aisyah radhiyallahu anha di tahun pertama Hijriah. Setelah Aisyah diajak atau hijrah sudah tiba di Madinah, maka di tahun pertama itulah Nabi SAW menikahi Aisyah. Juga kejadian yang lain, di awal tahun pertama Hijriah perintah solat ditambah jumlah rakaatnya. Waktu pertama kasus solat Isra dan Mi'raj teman-teman sekalian, jumlah rakaat solat semuanya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, semua sama 2. Dan di tahun pertama Hijriah turun wahyu mengubah itu. Yang tetap dalam rakaatnya adalah subuh saja 2 rakaat. Duhur ditambah 2, asar tambah 2, maghrib tambah 1, isya tambah 2. Dan ini terjadi di tahun pertama Hijriah.